حي على الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat Israil alaihissalam, atau juga disebut malaikat maut, adalah malaikat yang ditugaskan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencabut nyawa makhluk-makhluknya. Dia tidak peduli nyawa siapapun, baik pria maupun wanita, baik muslim maupun non-muslim, baik anak kecil, orang dewasa maupun orang tua, bahkan dari golongan jin dan sesama malaikat sekalipun. Dari beberapa penjelasan para ulama, tentu saja ada perbedaan ketika malaikat Israil alaihissalam mencabut nyawa hamba yang beriman dan hamba yang tidak beriman. Secara umum, perbedaan tersebut diketahui dengan cara kasar dan lembut. Namun, dari beberapa riwayat dalam kitab-kitab kuning, dijelaskan bahwa malaikat Israil alaihissalam sendiri pun pernah merasa kesulitan ketika mencabut nyawa orang mukmin. Sebagaimana dua riwayat berikut yang diambil dari kitab Daqaiqul Akbar bab 6 sampai dengan 7. Riwayat pertama, ketika malaikat Israil alaihissalam akan diperintahkan untuk mencabut ruh orang mukmin, maka ruh itu berkata, "Aku tidak akan taat kepadamu selama kamu belum diperintah untuk mencabut ruhku." Malaikat maut pun terjawab, "Aku telah diperintah untuk melakukan itu." Ruh itu masih saja mengelak dan meminta malaikat Israil alaihissalam untuk menunjukkan pertanda dan bukti bahwa dia telah diperintah. Ruh itu pun berkata, "Sesungguhnya Tuhanku telah menciptakanku dan memasukkanku ke dalam jasadku, dan bukan kamu yang melakukan itu. Lalu sekarang kamu ingin mencabutku." Mendengar penolakan ruh, malaikat Israil alaihissalam pun kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena hal itu dan terdiam tanpa kata. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berkata, "Cabutlah ruh hambaku." Malaikat Israel pun menjawab, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya hambamu berkata seperti ini dan ini. Dia meminta bukti dariku." Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berkata, "Benar apa yang dikatakan hambaku." Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada malaikat Israil alaihissalam, "Wahai malaikat maut, pergilah ke surga dan ambillah buah apel di sana. Itu merupakan pertanda dariku, dan perlihatkan buah apel itu kepada ruh hambaku." Segera malaikat Israel pun pergi ke surga. Seperti yang telah diperintahkan, dia mengambil buah apel itu, dan terlihat jelas di atas buah apel itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mengambil buah apel itu, malaikat Israel pun kembali kepada hamba mukmin tadi untuk mencabut ruhnya, dan dia memperlihatkan buah apel itu sebagai bukti. Ketika ruh tersebut melihat buah apel yang diperlihatkan oleh malaikat Israel alaihissalam, maka ruh itu keluar dengan giat, nyaman, dan tidak ada perasaan berat sedikit pun. Sedangkan riwayat kedua, dalam riwayat lain dijelaskan bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk mencabut ruh dari tubuh orang mukmin, maka malaikat Israil alaihissalam mendatangi dari arah mulut. Namun keluarlah zikir yang senantiasa diucapkannya dari mulut itu dan mengatakan, "Tiada jalan bagimu dari arah ini." Telah lama sekali lisan hamba ini digunakan untuk berzikir kepada Tuhanmu. Karena ditolak, malaikat Israil alaihissalam pun kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berkata, "Wahai Tuhanku, hambamu mengatakan ini dan ini." Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, "Cabutlah dari arah yang lain." Malaikat Israel pun mendatangi dari arah tangan untuk mencabut ruhnya. Namun keluarlah sedekah yang seringkali dilakukan semasa hidupnya dan mengatakan, "Tiada jalan bagimu pada tangan ini. Sesungguhnya hamba ini menggunakanku untuk banyak bersedekah, mengusap kepala anak yatim karena sayang, menulis dengan pena, dan menebas leher orang-orang kafir dengan pedang." Malaikat Israil alaihissalam mendatangi lagi dari arah kaki, namun kaki itu mengatakan,
tiada jalan bagimu dari arahku. Sesungguhnya hamba ini menggunakanku untuk berjalan menuju salat jamaah, menjenguk orang-orang sakit, majelis ilmu, dan belajar. Malaikat maut pun kembali datang dari arah telinga. Namun telinga itu berkata, tiada jalan bagimu dari arahku. Sesungguhnya hamba ini menggunakanku untuk mendengar Al-Quran, azan, dan zikir. Malaikat maut pun datang dari arah kedua mata. Namun kedua mata itu berkata, tiada jalan bagimu dari arah kami. Sesungguhnya hamba ini menggunakan kami untuk melihat mushaf, Al-Quran, wajah ulama, wajah kedua orang tua, dan wajah orang-orang soleh. Merasa tak ada jalan untuk mencabut ruh orang mukmin tersebut, akhirnya malaikat Israil alaihissalam sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon petunjuk dan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya hambamu mengatakan ini dan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab, wahai malaikat maut, tulislah namaku pada telapak tanganmu dan perlihatkan kepada ruh hambaku sehingga dia mengetahuinya. Malaikat Israel segera keluar lalu menulis nama Allah pada telapak tangannya. Dia kembali kepada orang mukmin tadi untuk mencabut ruhnya dan memperlihatkan telapak tangan yang tertulis nama Allah kepada ruh itu. Melihat bukti yang ada pada telapak tangan malaikat Israil alaihissalam, ruh itu pun menerima dan merasa nyaman untuk keluar dari tubuhnya. Ya, keluarlah ruh itu karena berkat nama Allah, sehingga hilanglah pahitnya waktu naza, waktu terlepas ruh dari tubuh darinya. Untuk itu, mengapa ruh orang mukmin terlepas dari tubuhnya dalam keadaan nyaman dan tentram? Tentu karena tertulis di hatinya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dalam firman-Nya, yang artinya, maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membantu hatinya. Surat Az-Zumar ayat 22. Jika ruh itu keluar dari tubuh dengan nyaman dan tentram, tanpa adanya rasa pahit di waktu naza, maka sudah bisa dipastikan akan hilang darinya siksa dan kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Hal ini dikarenakan memang hatinya terukir nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.